Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Said Nikal Akbar. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Eh, Konsep pendapatan nasional sendiri tidak hanya tercermin dari volume barang dan jasa saja, tapi juga dari distribusi kekayaan dan manfaat sosial. Prinsip keadilan menjadi fondasi utamanya yang diterapkan seperti zakat, infak, dan wakaf yang merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Salah satu aspek pentingnya dari metode perhitungan pendapatan nasional yaitu tidak cukup hanya menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan saja, tapi juga memperhitungkan instrumen keadilan seperti zakat, infak, dan wakaf yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan sehingga memastikan bahwa pendapatan tidak hanya menggembirakan kelompok tertentu tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat. Metode ini mengharuskan adanya indikator yang mampu mencerminkan keadilan dan keberlanjutan serta memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, perhitungan harus memasukkan manfaat dari zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain aspek keuangan dan produksi, hal-hal yang dapat diukur dengan pendekatan ekonomi Islam itu meliputi distribusi kekayaan, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Konteksnya ini indikator yang relevan meliputi tingkat zakat yang terkumpul, jumlah wakaf yang dikelola, dan infak yang disalurkan. Pengukuran ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana ekonomi Islam mampu memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kalau dalam ekonomi Islam itu ditegaskan bahwa negara memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang adil juga berpihak kepada seluruh rakyat. Negara harus memastikan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab atas keberlanjutan serta pelaksanaan pengaturan redistribusi kekayaan yang sesuai dengan syariah melalui instrumen seperti zakat dan juga pajak yang berbasis syariah. Selain itu, negara juga harus mempromosikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat melalui pendidikan media, dan kegiatan keagamaan. Perlu ditekankan bahwa ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang harus menjaga keseimbangan antara aspek material dan juga spiritual. Jadi, kerja dianggap sebagai ibadah dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi diarahkan untuk kemaslahatan umat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan untuk memecahkan masalah ekonomi dan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kesimpulannya, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu harus menekankan keadilan, keberlanjutan serta keseimbangan antar aspek material dan juga spiritual. Pendekatan yang ditawarkan alternatif yang lebih inklusif dan juga holistik dibandingkan pendekatan konvensional. Dalam praktiknya sendiri, pengukuran dan pengelolaan pendapatan nasional perlu dirancang agar mampu memperhatikan aspek sosial, etika, dan juga lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.